Hijrah lifestyle, memastikan gaya hidup kita dijalani sesuai aturan Allah, termasuk aktivitas finansial kita. Sekarang kita tinggal checklist aja. Berarti Ustadz, agenda kita ke depan apa nih? Hijrah spiritual, hijrah emosional dan sosial, hijrah intelektual, dan hijrah lifestyle kita. Nah, saya akan fokus bicara yang keempat, hijrah lifestyle. Gimana caranya Ustadz? Simple saja. Hijrah lifestyle itu artinya suatu proses. Lihat ya. Kalau proses berarti nggak bisa bim abrakadabra ya. Kalau proses berarti ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya yang harus kita buat perencanaannya dan kita juga buat strateginya. Oke. Hijrah lifestyle berarti suatu proses, aktivitas merubah, berpindah menuju aktivitas kehidupan kita yang lebih baik di hadapan Allah, dalam kurung halal. Jadi ketika bicara halal tuh jangan langsung, aduh serem, jangan. Halal tuh ya santai aja. Makanya saya kemarin sempat bicara di Singapura kalau tidak salah. Saya menampilkan bukan Islamic economy, bukan syariah ekonomi, tapi saya membuat, kalau Ayahanda Syafi'i bilangnya udah bikin aja halal ekonomi gitu. Jadi dibuat lebih wise gitu ya, agar nggak terlalu. jadi kalau mendengar kata halal tuh udah sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan. Jadi hijrah lifestyle artinya kita merubah, memperbaiki kehidupan kita menuju gaya hidup yang lebih baik, yaitu halal. Ketika kita berhijrah menuju halal lifestyle, karena ini adalah bukti keimanan kita. Kenapa disebut bukti keimanan? Karena ini adalah bagian dari menyelesaikan kewajiban kita di hadapan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam dengan sesuatu yang sempurna, termasuk semua urusan kehidupan. Yang kedua, ternyata yang halal itu mengundang keberkahan. Halal itu sama dengan berkah. Kok bisa Ustadz? Yes, halal itu membawa ketenangan. Teman-teman, kalau belum nikah, bawa kemana-mana, anak orang, deg-degan apa enggak? Deg-degan, pulang malam ditanyain, pergi berduaan diomongin, karena belum halal, deg-degan. Apalagi ditinggalin, udah lama, bareng-bareng 5 tahun, kayak nyicil motor gitu ya, tiba-tiba diputusin, ya Allah, gitu. Nyesek gitu. Ya, deg-degan. Kira-kira jadi nggak ya Ustaz aku sama dia teh? Kok makin kesini makin gelisah, makin galau, deg-degan. Tapi kalau sudah halal, Masya Allah, tenang. Ini tips ya, punten. Yang belum menikah, Bismillah ya. Kalau sudah nikah tuh semuanya semuanya ibadah. Menatap pasangan itu, kalau yang sudah halal ya. Saya baca di kitab Uqudul Zen katanya, menatap pasangan itu sama pahalanya seperti menatap Ka'bah. Jadi kalau teman-teman punya pasangan yang halal di rumah, ditatap terus ya. Itu seperti Ka'bah. Percis kalau suaminya itu hitam wajahnya. Ka'bah banget. Masya Allah. Belum lagi menciumnya, melayaninya. Itu ibadah. Maka berkah, halal itu berkah, membawa ketenangan, mendatangkan kebahagiaan, dan yang paling luar biasa, halal itu membuat doa-doa kita dikabulkan. Oke. Dan yang ketiga, kenapa harus halal? Karena halal itu safety, healthy, beauty. Dalam urusan keuangan halal itu insya Allah safety. Dalam urusan makanan, minuman, apa yang pun yang kita makan, healthy, menyehatkan. Termasuk penampilan kita pun kalau yang halal itu beauty, cantik, luar dan dalam, inner beauty. Jadi sekarang kalau bicara halal tuh udah keren banget. Bahkan kabar gembiranya adalah, makanya mohon maaf, saya berkali-kali bilang, ketika bicara tentang syariah produk itu, jangan hanya terpaku pada lembaga keuangan. Itu hanyalah part of, gitu. Itu hanyalah sebagian dari syariah ekonomi gitu.
ketika kita bicara syariah ekonomik itu, ketika kita bicara halal produk itu, berarti everything, semua hal yang kita lakukan. Berarti gimana Ustadz? Berarti semuanya bisa gitu loh. Dan itu semuanya ada. Tinggal kita mau apa enggak. Kadang-kadang kitanya yang sudah membatasi duluan sehingga tidak terbuka khazanah kita untuk melangkah kepada halal lifestyle produk ini gitu. Halal lifestyle behavior. Ada perilaku yang perlu kita perbaiki dalam urusan halal ini. Gimana caranya Ustadz? Ini pernah Ustadz bahas kemarin sebenarnya. Ulangi lagi ya. Jadi pertama kita bicara produknya sudah ada, sudah gak ada alasan lagi untuk berhijrah. Kemudian yang kedua halal lifestyle behavior, perilakunya. Yuk kita mulai perbanyak syukur dan sabar. Tidak israf, tidak berlebihan, dan tidak juga mubazir gitu ya. Tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Kemudian berada di pertengahan. Jangan terlalu pelit, jangan terlalu juga boros, di pertengahan. Ini bicara perilaku. Kemudian tunaikan zakat dan sedekah. Kemudian buat perencanaan keuangan. Bikin ya. Nabi aja tadi berhijrah kan ada strategi, ada perencanaan. Kemudian juga ketika bicara tentang halal lifestyle tentu bicara transaksinya gitu ya. Gimana caranya Ustaz? Yang pertama antara din minkum ya, saling ridho. Ini kan prinsip-prinsip utama. Kemudian yang kedua la tuzlimuna wa la tuzlamun, jangan menzolimi dan jangan ada yang dizolimi. Kemudian yang ketiga lauful akad, sempurnakan akad-akadnya. Saya kira ini yang harus kita lakukan ke depan gitu.